Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Pertama-tama di sini saya akan memberikan materi yaitu tentang pelajaran Al-Quran hadis, yaitu pengertian mukjizat Al-Quran. Di sini artinya pengertian mukjizat Al-Quran, awalnya kata mukjizat berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Dalam penggunaannya kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Tujuan dan diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul, yaitu untuk tujuan khusus berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Adapun syarat-syarat mukjizat, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ baru yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam, sunnatullah. Inilah beberapa syarat mukjizat. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Maka di sini kepada anak-anakku sekalian harus kita ketahui apa itu mukjizat. Dan yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam mukjizat, ada beberapa macam-macam, yaitu yang pertama mukjizat fisik atau kasat mata. Yang kedua mukjizat maknawi, tidak kasat mata. Kadang ada di kalangan masyarakat ditanya kepada guru atau kepada kita, hari itu ditanya, kalau sekarang apakah ada sekarang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang nampak? Mudah-mudahan di situ bisa kita jawab. Sekalian kepada anak-anakku semuanya, yaitu mukjizat yang nampak yang pada sekarang ini adalah Al-Quranul Karim. Tercontoh kepada kita semuanya, baik itu orang tua, baik guru, baik siapapun orangnya. Kalau seandainya mukjizat Al-Quran Karim ini tidak kita bawa ke dalam sehari-hari kita, maka kita itu akan binasa. Maka inilah pegangan Nabi kita Rasulullah SAW yang nampak, yaitu mukjizatnya, yaitu Al-Quran hadis. Maka sekarang kebanyakan di antara kita semuanya, baik itu anak-anakku sekalian, baik itu orang-orang tua, kadang masuk kita ke rumah yang besar, itu kadang-kadang di sana itu Al-Quran itu jarang nampak, jarang kita lihat. Akan tetapi kalau kita masuk ke rumah-rumah kumuh-kumuh, banyak itu di situ nampak Al-Quran. Bahkan sekarang itu Al-Quran itu kalau orang-orang kaya itu kebanyakan dia itu melestarikannya bukan sebagai dibaca, akan tetapi sebagai pajangan. Maka harapan saya kepada kita semuanya, baik itu anak-anakku sekalian,
baik itu nanti kepada orang-orang tua, mari kita baca Al-Quran, kita lestarikan Al-Quran, baik itu antara maghrib dengan isya atau ba'da subuh. Insya Allah tidak ke depan, apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, apapun yang kita buat, apapun kita cita-cita kita, insya Allah kalau ada Al-Quran, Al-Quranul Karim, yaitu mukjizat Allah, mukjizat Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan kita dapatkan hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga mukjizat kasat mata, tidak kasat mata, mukjizat tidak kasat mata yang berada kepada Rasulullah SAW, yaitu membelah bulan. Nah, dari itu wallahu a'lam bagaimana itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada hidayah kepada Nabi kita, yaitu bisa membelah bulan. Itulah mukjizat tidak kasat mata. Yang kasat mata itu yaitu tadi ya Al-Quran. Mudah-mudahan di dalam penjelasan saya ini tentang kasat mata dengan tidak kasat mata bisa kita terima dengan penjelasan-penjelasan saya kepada seluruh saudara-saudara atau anak-anak kami sekalian atau kepada orang tua. Maka kepada anak-anak kami semuanya, mari kita lestarikan Al-Quran, mari kita baca Al-Quran, mari kita pedomani Al-Quran, mari kita jaga Al-Quran setiap hari, setiap masa. Wal asri innal insana lafi khusri. Semuanya di masa. Kita ini semuanya harus di masa. Maka harus kita jaga. Jadi di sini harapan saya terakhir kepada seluruh anak-anak kami semuanya. Di sini saya memberikan kepada anak-anak kami ada beberapa Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dan Rasul ada sebanyak 25. Yang 25 ini marilah kita buat, atau kepada anak semuanya, marilah buat satu contoh di dalam satu Nabi dan Rasul yang ada mukjizatnya. Misalnya kalau Nabi Muhammad tadi Al-Quran, kalau Nabi Sulaiman itu bisa memanggil hewan, dan kepada nabi-nabi yang lain buat dulu satu contoh agar kita tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Nuh, siapa itu Nabi Sulaiman, siapa itu apa. Buatlah dulu satu contoh, yaitu untuk mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada nabi-nabi kita yang 25. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Jawajatum minni al-khata al-qa'at atlubu minkum al-aqwa al-katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.